Halo adik-adik yang terkasih, kembali lagi bersama Frater dalam pembelajaran kali ini, yakni pembelajaran 5 yang akan membahas tentang Musa. Mari adik-adik semuanya, kita bersama-sama buka buku pegangan halaman 65 sampai 76. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita memohon berkat dari Tuhan. Dari itu, marilah kita hening sejenak, persiapkan hati. Mari kita mengambil sikap yang baik untuk memulai berdoa. Mari kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, segala sesuatu dapat dilakukan. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau lah Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti doa dengan baik. Nah adik-adik yang terkasih, seperti yang Frater katakan bahwa kita akan membahas pembelajaran 5 yakni tentang Musa. Selain dari Musa, ada juga orang yang cukup terkenal pada saat itu, yakni Raja Firaun. Siapakah Raja Firaun? Raja Firaun adalah penguasa di Mesir. Adik-adik yang terkasih perlu mengetahui bahwa pada saat itu Raja Firaun memperlakukan bangsa Israel sebagai budaknya, dan bangsa Israel juga selalu dikejar-kejar oleh bangsa Mesir ketika mereka hendak melarikan diri. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita melihat gambar-gambar yang di bawah ini. Kita melihat bahwa dari gambar ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel sangat ditindas atau menjadi budak di Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, dari penderitaan yang telah dialami oleh bangsa Israel, ternyata Tuhan telah melihatnya. Maka dari itu Tuhan juga mendengarkan doa-doa mereka. Maka dari itu Tuhan mengutus seorang untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Siapakah dia? Nah, orang yang diutus Tuhan ini adalah seorang pangeran dari istana Firaun itu sendiri. Namanya adalah Nabi Musa. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui Musa ini, Tuhan Allah memelihara dan menyelamatkan umatnya yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, imannya yang kuat pada Tuhan Allah dan kepeduliannya pada orang kecil, orang lemah, dan orang tertindas membuat Musa dipanggil Allah untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Yakni membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, Nabi Musa adalah orang yang tidak pandai berbicara. Maka Tuhan Allah memberinya seorang teman. Siapa? Temannya ialah Harun. Harun ini adalah kakaknya sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir? Nah, caranya Tuhan melakukan atau menurunkan serangkaian bencana atau tulah yang menimpa Raja Firaun dan keluarganya serta di sekitar kerajaannya. Bencana yang Firaun terima itu apa aja? Nah, yang pertama itu air menjadi darah. Nah, ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, maka dari situ air di sungai Nil ini tiba-tiba berubah menjadi darah. Nah, kemudian tulah keduanya ialah katak. Nah, tulah kedua ini datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya.
Kemudian tulah yang ketiga ialah nyamuk. Muncullah nyamuk yang sangat banyak hinggap pada orang-orang di Mesir, bahkan juga hinggap di binatang-binatang peliharaan orang-orang Mesir. Kemudian ada tulah yang keempat. Tulah keempat itu ialah lalat pikat. Nah, lalat pikat ini datang. Pertama-tama lalat pikat ini adalah pengisap darah. Nah, kemudian datanglah lalat pikat ini memenuhi semua rumah orang Mesir. Kemudian ada tulah yang kelima, yakni penyakit sampar pada ternak. Binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi, kecuali binatang orang-orang Israel. Nah, kemudian ada tulah keenam, yakni bara atau borok. Nah, bara atau borok ini muncul di tubuh semua orang-orang Mesir, bahkan juga di binatang-binatang peliharaan orang-orang Mesir. Nah, kemudian ada tulah yang ketujuh, yakni hujan es. Nah, hujan es ini turun membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel yang ada di tanah Goshen. Nah, kemudian ada tulah yang kedelapan. Apa itu? Yakni tulah kedelapan ini ialah belalang. Belalang ini datang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Nah, kemudian ada tulah yang kesembilan, yakni gelap gulita. Nah, kita lihat di gambar ini ada perbedaan bahwa orang-orang Mesir itu mengalami gelap gulita. Nah, tetapi orang-orang atau rumah orang Israel terang. Nah, coba lihat di gambarnya, ada perbedaan kan? Nah, kemudian apa tulah yang terakhir? Tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Nah, tulah ke-10 ini semua anak sulung, yakni anak pertama mati, baik manusia maupun hewan. Kan tetapi anak sulung orang-orang Israel tidak mati, ataupun binatang-binatangnya. Nah, inilah tulah yang atau bencana yang diterima oleh Raja Firaun dan bangsa Mesir. Nah, adik-adik terkasih, Raja Firaun akhirnya merasa takut, sehingga Firaun menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Nah, bangsa Israel akhirnya bisa bebas dari perbudakan dan penindasan dari Raja Firaun dan bangsa Mesir. Nah, kemudian orang-orang Israel juga akhirnya bisa pergi menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Nah, meskipun Raja Firaun mempersilahkan orang-orang Israel atau bangsa Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir, akan tetapi masih ada persoalan yang harus dihadapi. Apa itu persoalannya? Meskipun Raja Firaun sudah mengizinkan untuk pergi, namun Raja Firaun masih belum ikhlas untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, karena belum ikhlas ini, Raja Firaun mengerahkan bala tentaranya untuk mengiring bangsa Israel kembali ke Mesir. Nah, adik-adik, Raja Firaun dan bala tentaranya terus mengejar Musa dan bangsa Israel. Nah, ada persoalan lagi ketika Musa dan bangsa Israel tiba di pantai atau di tepi laut. Nah, di sini bangsa Israel mulai kebingungan bagaimana mereka bisa bebas dari penindasan atau perbudakan di Mesir, karena mereka harus melewati laut ini. Nah, karena ketakutan seperti itu, maka Tuhan meminta Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya laut tersebut terbelah dan bangsa Israel pun berjalan untuk menyeberangi laut tersebut. Nah, di sini Raja Firaun dan bala tentaranya kembali menerima musibah. Apa musibahnya? Musibahnya adalah Tuhan Allah menenggelamkan seluruh bala tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel di Laut Merah atau Teberau. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini kita melihat bahwa
tidak mungkin Musa dan Harun itu bisa mengalahkan bangsa Mesir atau tentara Mesir yang banyak seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa sekali lagi ada keyakinan yang mendorong dan menggerakkan mereka, yaitu keyakinan bahwa orang lemah dan menderita harus dibelah, harus dibantu, dan apa yang terjadi, Tuhan bertindak atas mereka. Tuhan membantu mereka untuk mengalahkan bangsa Mesir dan Raja Firaunnya. Nah, adik-adik terkasih, agar kita lebih memahami atau dapat mengetahui cerita tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka dari itu Frater mengajak adik-adik semuanya untuk membaca kisah Musa dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31, atau adik-adik bisa buka buku pegangan halaman 71 sampai 74. Nah, silahkan adik-adik semuanya baca kisah Musa. Nah, kemudian video pembelajarannya silahkan di pause. Setelah selesai membaca, adik-adik bisa melanjutkan videonya lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, menarik bukan setelah kita membaca kisah Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, di mana dari cerita tersebut kita melihat bahwa Tuhan selalu memberkati, melindungi, serta menyertai mereka yang tertindas, mereka yang mengalami ketidakadilan. Nah, adik-adik terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Musa? Nah, yang pertama, iman yang teguh. Seperti yang Frater katakan di awal, bahwa karena iman yang teguh, maka Nabi Musa mampu mengalahkan bala tentara orang Mesir yang puluhan ribu banyaknya dengan bantuan dari Tuhan. Nah, kemudian yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Musa yakni peduli terhadap sesama, karena kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga ialah kepemimpinannya Nabi Musa yang dapat membawa bangsa Israel bebas dari perbudakan. Nah, yang keempat ialah sebagai sosok seorang pelindung. Nah, dari kisahnya tadi kita melihat bahwa Nabi Musa menampilkan bahwa dia adalah sosok seorang pelindung, yakni pelindung siapa? Pelindung orang-orang tertindas, pelindung orang-orang yang lemah, yang menderita. Nah, kemudian yang dapat kita pelajari juga ialah Musa adalah seorang yang harus diteladani dan sebagai panutan kita untuk menolong sesama. Nah, kemudian yang terakhir yang dapat kita pelajari adalah sebagai seorang pembela kebenaran dan keadilan, seperti yang dilakukan oleh Musa bagi bangsa-bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, dari kisah Musa, apa aksi yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita perlu memberi perhatian kepada orang-orang yang miskin dengan cara memberi mereka makan, menyapa mereka, dan menerima mereka sebagai sesama ciptaan Allah. Nah, kemudian kita juga harus peka kepada orang tua. Kita tidak boleh menuntut orang tua kita, tetapi kita harus mendoakan mereka, menyayangi mereka, dan membantu mereka saat kesusahan dalam bekerja. Nah, aksi yang ketiga ialah kita harus rajin belajar, merawat rumah,
dan lain-lain yang bisa kita kerjakan. Nah, itulah aksi-aksi yang bisa kita lakukan. Mungkin adik-adik semua juga memiliki cara yang berbeda. Nah, Frater sarankan silahkan dilakukan, asalkan apa yang adik-adik lakukan itu ialah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan bagi sesama. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran 5 yakni tentang Musa? Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun. Mengapa? Karena Tuhan ikut serta, Tuhan membantu, Tuhan menolong Nabi Musa dan bangsa Israel. Tuhan juga terus bekerja untuk membebaskan orang-orang yang tertindas di zaman sekarang. Nah, Tuhan juga selalu menjaga dan melindungi kita umatnya dengan berbagai cara. Dan cara Tuhan ini tak terduga. Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita umatnya yang percaya. Selain itu, Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani untuk menjadi penolong seperti Musa. Siapakah orang-orangnya? Ya, orang-orangnya ialah adik-adik semua, frater, bapak ibu guru di sekolah, orang tua di rumah, dan semua yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, maka dari itu adik-adik yang terkasih, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberimu keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Nabi Musa. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan begini dapat Frater katakan atau Frater sampaikan bahwa pembelajaran 5 yakni tentang Musa sudah selesai. Nah, adik-adik yang terkasih semuanya, adik-adik bisa mempelajari kembali tentang Nabi Musa. Adik-adik bisa memutar atau menonton kembali video ini ketika adik-adik hendak mau mempelajari kembali tentang Nabi Musa. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita menyelesaikan seluruh pembelajaran kita pada hari ini, maka dari itu Frater mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa kembali. Maka dari itu, mari kita mengambil sikap berdoa yang baik, mempersiapkan hati, pikiran, dan budi kita untuk berdoa. Mari kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Nabi Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar kami semakin percaya kepadamu sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, Frater mengucapkan banyak terima kasih karena adik-adik bisa mengikuti pembelajaran 5 ini. Frater berharap adik-adik semuanya selalu semangat, tetap sehat, dan selalu menjaga kesehatan. Adik-adik yang terkasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.